Selamat pagi, selamat bertemu lagi bersama saya dalam pembelajaran komputer akuntansi Mayo 18. Nah, kemarin minggu lalu kita sudah beberapa minggu lalu ya, sebelum PTS kita sudah mempelajari bagaimana kita mengentry transaksi dari transaksi yang pertama tanggal 1 Desember ya, membeli peralatan. Ini kemarin kalau salah toko berlian ya. Ya, membeli pada toko berlian. Nah, berikutnya kita akan melanjutkan ya. Seharusnya ini kalian bisa, karena ini juga sama, membeli barang dagangan secara kredit ya. Nanti kita akan lihat dari toko mana dulu yang kita bisa kerjakan. Sini caranya hampir sama dengan membeli peralatan ya. Namun di sini yang dibeli adalah barang dagangan. Oke, langsung saja untuk mempercepat waktu, silahkan kalian mencoba nanti masukkan daftar pembelian ini ya. Caranya mudah sekali, kita buka Mayop yang sudah kita pernah buat ya. Di sini kita masuk ke menu comment center, kemudian di sini ada tombol purchase, kemudian kita langsung menuju ke enter purchase ya. Nah, karena di awal kemarin kita sudah hilangkan, maka dia otomatis akan hilang. Baru kemudian kita akan pilih ya, kita beli barang dagangannya ini di mana sekarang ya. Seharusnya saya sudah buat sih ya di toko mana, tapi ketinggalan, jadi kita anggap saja yang ini kita beli di toko Mawar misalnya ya. Ini saya rubah dulu toko Mawar ya. Nah, sekarang kita entry. Di sini ada pembelian barang dagangan kredit toko Mawar ya. Nah, di sini ada satu hal lagi yang perlu diperhatikan. Di sini termsnya atau aturannya adalah COD. Saya rasa kalian pasti tahu apa itu COD ya, cash on delivery. Yang biasa belanja online pasti tahu ini ya. Nah, kita ganti dulu, di sini bukan COD karena dia pembelian secara kredit ya, belum bayar. Kalau COD kan nanti pasti barang diterima langsung dibayar. Ini enggak, mungkin butuh beberapa waktu untuk dibayar. Kita pilih in a given rest of days ya. Ini artinya akan ada jangka waktu pembayaran dalam beberapa hari. Diskon tidak ada informasi. Balance due ya. Balance due ini adalah jangka waktu pembayaran maksimal berapa hari. Diskon ini diskon untuk pembayaran lebih awal dari hari diskon atau lebih awal dari jangka waktu pembayaran ya. Kita tidak gunakan dulu, nanti mungkin untuk pertemuan selanjutnya soal yang lain lagi kita coba kerjakan ini yang ada diskonnya ya. Sementara tidak ada dulu, kita klik OK. Nah, kalau sudah, di sini akan muncul tanda seperti ini. Purchase-nya kita juga tidak ada informasi ya, soal sederhana semua. Nanti kalau sudah mahir kita akan coba yang menggunakan bukti transaksi seperti pada kenyataan ya, karena nanti akan kita pakai juga pada saat kalian kelas 3, kelas 12 untuk uji kompetensi. Supplier invoice juga sama, kita kosongkan karena tidak ada informasi, tapi biasanya ada bukti transaksi. Supplier invoice itu adalah nota yang diberikan oleh supplier atau toko yang menjual ya, dalam hal ini toko Mawar suppliernya. Tanggalnya adalah tanggal 2 Desember 2018 ya. Jangan salah ya. Kalau salah nanti pas kita munculkan di transaksi jurnal biasanya tidak muncul karena tanggalnya salah ya. Oke, sekarang kita perhatikan ini sudah otomatis layoutnya sudah berubah karena sudah kita rubah di awal. Transaksi yang pertama itu adalah membeli sampo sebanyak 60 ya, semuanya 60, ini gampang. Kemudian kita klik tab lagi, kita klik tab lagi. Ada enggak di sana sampo? Ini ada dia. Kalau ada, kita tidak perlu membuat. Kalau yang sebelumnya kan kita harus buat karena belum ada di daftar. Kalau sudah ada, kita tinggal klik aja di barang yang sudah ada, kita klik item atau juga klik 2 kali di sini juga bisa. Nah, muncul harganya berapa, 45.000. Kita ketik 45.000.
tetap, diskon tak ada, harga totalnya adalah sekian, 2.700.000 ya, otomatis muncul. Yang kedua juga sama, tonik rambut dan seterusnya ya. Kalau misalnya belum ada di daftar, tinggal ditambahkan. Nah, jadi seperti itu, silahkan kalian kerjakan untuk transaksi sampai dengan penumbuh rambut saja ya. Hari ini kalian kerjakan itu karena waktu kita kan tidak banyak ya, apalagi untuk yang mengerjakan di buku pasti akan sangat lama nanti ya nulisnya. Silahkan dikerjakan dulu seperti itu. Nah, untuk selanjutnya, kalau kalian bisa nanti kalian mengerjakan untuk jasa salon ya. Jasa salon itu kalau tadi kan membeli, kalau ini sekarang menjual jasanya. Nah, kalau menjual jasa ya, ini saya cancel dulu karena kalian sudah tahu caranya ya. Kalau menjual jasa berarti klik sales ya, kemudian klik enter sales. Nah, yang pertama langkahnya sama, ini dihilangkan, kemudian kita pilih customernya ya. Di sini kan kita menjual ke siapa. Nah, kalau misalnya dia tidak ada, berarti ini kan langganan ya, sedangkan yang dijual ini kan tidak kepada langganan, mungkin orang yang lain yang datang dan membayar langsung ya, tidak kredit. Nah, ini kita buatkan di sini, baru kita kasih nama jasa tunai. Card ID-nya kita buatkan saja CT001 misalnya ya. Alamat, address, terusnya kan tidak ada karena kita tidak membuat daftar pelanggan. Kemudian selling ya, di sini use customer tax, tapi di free tax-nya kan tidak ada ongkos kirim ya, kita pilih NT use tax. Nah, sudah oke semuanya. Nah, supaya kita tidak merubah, sebenarnya di sini juga bisa kita ganti dengan item ya. Kalaupun tidak diganti item, kita klik OK. Kalau tidak diganti item, di sini kita bisa klik layout, kemudian kita klik item seperti pada pada pembelian barang dagang. Namun ini kan kita tidak menjual barang ya, tapi menjual jasa, sehingga di sana adalah service ya, bukan bukan barang dagang ya. Jadi kalau untuk jasa itu seperti ini, kita klik di sini ya, kemudian kita ketik yang pertama itu apa, kita jual jasa cuci rambut ya, cuci rambut, kemudian klik tombol tab, kita cari akunnya ya, klik tab, atau ini karena diklik di sini maka akan muncul akunnya adalah pendapatan jasa ya, bukan penjualan. Kalau penjualan untuk barang dagangan, kalau jasa pendapatan jasa. Nah, kemudian di amount-nya ini adalah jumlah penjualannya. Beda dengan barang, kalau tadi ada kolom untuk mengisi barangnya, kalau sekarang tidak ada, sehingga misalnya ini 2, ini 10.000, langsung dikalikan 2 kali 10.000 sama dengan 20.000. Nah, seperti itu. Nah, untuk yang kedua bisa kita diklik tombol tab sampai pindah ke sini, atau kita klik langsung seperti ini. Kemudian kita isi potong rambut 5 kali 25 ya. Potong rambut, klik tab, akunnya sama ya, pendapatan jasa. Kemudian di sini potong rambut 5 kali 25 125.000. Nah, demikian seterusnya sampai semua transaksi ini selesai ya. Kemudian di sini karena ini tunai ya, langsung dibayar, berarti ada tulisan pay today. Nah, nanti total amount-nya ini misalnya 159.500 ya. 159.500 itu akan harus kita bayarkan terlebih dahulu ya. Karena ini penjualannya kita kenakan PPN, maka nanti orangnya yang membayar akan tambah dengan PPN
ya. Kalau dia tidak menggunakan PPN berarti ini diganti. Jadi di sini diganti dengan non tax. Ya, di sini juga diganti dengan non tax. Seperti ini. Sehingga totalnya akan sesuai dengan jumlah yang dibayar. Ya, karena ini tidak dikenakan pajak untuk penjualan jasanya, ya, salon kecil. Kalau misalnya dia harga 20.000 sudah termasuk pajak, maka kita harus centang tax inklusif di sini. Ya, maka pajaknya akan muncul nanti, misalnya ini 20.000, di sini 125.000. Ya, di sini pajak. Seperti ini, taxnya akan terhitung 13.180 82%. Ya, ini kalau misalnya kita perhitungkan untuk PPN-nya, ya, dia akan muncul seperti ini, tax inklusif sekian, ya. Kalau di jurnal akan muncul seperti ini, piutang usaha PPN keluarannya 13.182. Ya, itu kalau dia harga sudah termasuk pajak, tapi ini kan tidak, ya, jadi tidak perlu. Ini kita ketik lagi 20, ini kita ketik lagi 125, ini kita ganti dengan NT, ini juga kita ganti dengan NT. Oke. Nah, kalau sudah selesai, nanti total yang di amount ini harus diketik di sini, misalnya 145, ya, 145. Kita ketik di sana 145, ya, pembayarannya cash. Nah, kalau sudah, misalnya ini sudah selesai, ya, kita klik tab, maka balance due-nya akan 0, artinya akan terbayar. Nah, ini kalau sudah semuanya dimasukkan, ini kan baru saya kasih contoh 2, ya. Kalian masukkan semuanya dulu, baru klik pay today, baru kemudian klik tab sehingga balance due-nya 0. Kalau sudah, kita cek dengan tekan di keyboard Ctrl dan tombol R bersamaan, maka akan muncul seperti ini. Piutang usaha, pendapatan jasa, ya, memang akan tetap muncul seperti ini, tetapi kemudian akan muncul pembayaran langsung saat itu juga, kas di bank dan piutang usaha, ya. Piutang usahanya jadi 0, sama ini debit ketemu kredit, ini debitnya pindah ke sini, jadinya ini di debit dan ini kreditnya, ya. Ini adalah cara pencatatan akuntansi sederhana. Nah, kenapa kok dia ada 2 jurnal seperti ini? Karena untuk menu sales ini sebenarnya adalah untuk mencatat penjualan secara kredit, ya, tapi karena penjualan tunai, jadi kita bisa masukkan tapi dengan cara-cara atau syarat seperti tadi. Nah, kalau sudah yakin jurnalnya betul, kita klik tombol record, ya. Kalau sudah di record, dia akan hilang. Jadi jangan diinput lagi. Artinya bahwa transaksi tadi itu sudah terekam, sudah dicatat. Kalau sudah selesai, kita klik cancel. Nah, mungkin hari ini sampai situ dulu, ya. Silakan coba kalian kerjakan. Jadi 2 transaksi, membeli barang dagangan kredit toko mawar, kemudian jasa salon tunai, ya. Silakan dikerjakan. Tidak usah dikumpulkan hari ini, tapi nanti pada akhirnya kita akan kumpulkan. Nah, kalau kalian mengerjakannya mau sekarang tidak dikerjakan atau ditunda, nanti aja deh Pak, was masuk, pasti akan banyak sekali yang harus dikerjakan dan tidak mungkin selesai dalam waktu singkat. Jadi ikuti aturannya, kerjakan sekarang, ya, sehingga nanti pada saat kita bertemu mengumpulkan itu tidak banyak PR yang harus dikerjakan, ya, tinggal entry saja yang sudah ada. Oke, itu saja, semoga bermanfaat. Selamat belajar, salam sukses dan sehat selalu. Selamat pagi.